Kasugo, Digitalization, dan MyEDC, serta banyak lagi pendukung-pendukung yang lainnya. Pada para peserta yang sudah masuk, kami ucapkan selamat datang. Oke, sebelum kita mulai, nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa diketahui oleh teman-teman sekalian, bahwa webinar ini adalah webinar yang berkelanjutan dan bersertifikat. Pada kesempatan kali ini, STIMIK Bandung beserta penyelenggara lainnya ini menghibahkan ilmu kepada saudara-saudara sekalian untuk melihat kondisi teknologi saat ini dan bagaimanakah solusi-solusinya. Nanti akan ada sertifikat untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir pada acara ini, ya, baik untuk para narasumber ataupun semua peserta yang hadir pada kegiatan ini. Kepada para mahasiswa juga kami ucapkan selamat hadir, selamat datang pada kegiatan webinar berseri ini, dan ikuti terus webinar ini, jangan sampai berhenti di tengah jalan, supaya kita bisa melihat sejauh mana perkembangan di dunia luar sana, dan apakah kita hanya menjadi seorang penonton atau kita akan bermain di dalamnya. Sehebat-hebatnya penonton, sehebat-hebatnya wasit, itu tidak akan menjadi juara. Yang akan menjadi juara adalah para pemain. Siapakah yang akan menjadi pemain dalam era industri 4.0 dan bahkan akan segera bergeser menjadi era industri 5.0? Apakah kita akan diam? Bagaimanakah dengan situasi ekonomi saat ini yang dipacu oleh pandemi, sehingga banyak sekali mal-mal yang sekarang bangkrut, kemudian perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Mohon maaf, ada beberapa mal dengan nama yang hebat sekarang sudah mulai agak tenggelam. Dengan apa ini? Karena ada apa? Karena ada digital transformation. Ada pergeseran budaya, pergeseran cara, dan pergeseran niat orang melakukan sesuatu. Baik, bagaimanakah kita menyikapi perubahan ini agar kita tidak hanya menjadi penonton dalam situasi yang sangat luar biasa ini? Nah, hebatnya di zaman sekarang nggak punya modal, nggak punya ruko, nggak punya apa-apa, asal punya keinginan dan kemauan bisa jualan. Ya, nggak perlu modal apa, jualin barang orang, cara promosinya tidak terlalu sulit, tidak perlu lokasi untuk jualan, hanya perlu koneksi saja. Bagaimanakah menyikapi hal itu supaya kita tetap bisa bertahan, supaya kita menjadi seorang entrepreneur yang sejati yang bisa melihat peluang-peluang secara online. Di depan kita sudah hadir Bapak Akbar Azwir MM. Kemudian beliau sebagai, mohon maaf, dan Bapak Abdurrahman sebagai Ketua STIMIK Bandung, juga sebagai founder dari beberapa perusahaan IT yang ada di Bandung. Kita sapa dulu nih Pak Abdurrahman. Halo, Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, apa kabar Pak Yus? Baik Pak Abdurrahman, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Pak Abdurrahman ini adalah Ketua STIMIK Bandung dan sebagai CEO dari Solmit Consulting Indonesia. Kemudian Bapak Akbar Azwir, mohon maaf, tadi sebagai co-founder and lead organization of PMO PI. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Akbar. Selamat pagi Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap ya Pak Akbar, kita sharing ilmu Pak Akbar. Insya Allah. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Selamat pagi Pak Akbar, terima kasih sudah berkenan join dalam webinar ini. Terima kasih sudah diundang Pak. Makasih. Ya, menghadapi sekarang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan Pak Akbar, Pak Abdurrahman dan teman-teman sekalian. Jadi apakah akan ada dampak nih
menghadapi bulan Ramadan ke depan, di mana orang-orang tidak boleh pergi jauh, tidak boleh mudik katanya, begitu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Abdurrahman sebagai Ketua STIMIK Bandung dan dan sebagai CEO dari Solmit Academy. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Abdurrahman. Baik, terima kasih Pak Yusna Isman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sebagai rangkaian dari webinar series dengan topik utama adalah Building an Agile Mindset and Project Management Strategy for Successful Digital Transformation. Ya. Topik ini kita angkat sebagai topik yang menurut saya masih sangat dibutuhkan dan relevan, di mana pada saat ini seluruh negara di muka bumi ini, di planet kita, itu sekarang berpacu untuk melakukan transformasi digital. Artinya secara nasional, ya, secara politik, ya, seluruh pimpinan negara itu sekarang ditopang dengan kondisi pandemi COVID-19 sebagai katalis untuk mempercepat transformasi digital dalam berbagai sektor. Ya. Seluruh pimpinan negara meyakini ya bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan melakukan recovery ekonomi di kondisi pandemi COVID-19 adalah melakukan transformasi digital. Dan sekarang seluruh perusahaan dari berbagai sektor, ya, perbankan, telekomunikasi, retail, ya, hampir semua sektor sekarang berpacu untuk melakukan transformasi digital. Ya. Jadi transformasi digital ini merupakan inisiatif yang diyakini oleh semua pihak. Ya. Ini akan membantu dalam percepatan kinerja perusahaan, ya, termasuk melakukan recovery ekonomi suatu negara. Nah, tetapi seperti yang teman-teman baca di berbagai literatur, ya, salah satu literatur yang terbaru adalah bahwa Harvard Business Review mengungkapkan, ya, tahun 2019 hingga saat ini, ya, di mana hampir seluruh negara dan perusahaan, berbagai perusahaan besar, menengah dan kecil, ya, melakukan transformasi digital, ya, yang sukses hanya 30% ternyata, ya. Jadi spending untuk melakukan transformasi digital sampai dengan akhir tahun 2019, ya, mungkin akhir tahun 2020 juga tidak kenaikannya tidak terlalu cukup signifikan, itu seluruh dunia spendingnya kurang lebih 1,3 triliun US dollar spending untuk melakukan transformasi digital, ya. Entah itu belanja untuk emerging technology plus meng-create new business model, ya, itu kurang lebih 1,3 triliun US dollar. Nah, yang tidak sukses, ya, atau challenging maupun yang unsuccessful itu kurang lebih 70%, berarti kurang lebih 900 triliun US dollar yang spendingnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan benefit yang diharapkan. Ya. Transformasi digital ini merupakan inisiatif yang kompleks, ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena transformasi digital adalah bagaimana kita mengelaborasikan antara emerging teknologi digital, ya, di situ ada artificial intelligence, ada IoT, ada data science, big data, ya, kemudian ada ya banyak turunan dari artificial intelligence, jadi deep learning, ya, machine learning, plus business model. Ya, jadi transformasi digital ansih bukan hanya berbicara masalah teknologi untuk membangun konektivitas, ya, tetapi perpaduan antara teknologi bisnis model untuk menciptakan value dan kinerja baik untuk perusahaan maupun dalam tatanan suatu perekonomian negara. Ya, ini yang sering menjadi salah, ya, menjadi salah mindset bagi para praktisi maupun perusahaan yang akan membangun transformasi digital, di mana mindsetnya hanya sekedar berbicara teknologi. Nah, dari berbagai literatur ternyata yang mengakibatkan gagalnya transformasi digital, ya, itu ada beberapa hal, ya. Pertama adalah terkait dengan budaya inovasi digital, ya. Nah, budaya inovasi digital baik itu untuk skup negara maupun dalam perusahaan itu ternyata menjadi
top rank ya, top 10 rank yang menyebabkan kegagalan transformasi digital di berbagai tempat. Nah, yang kedua adalah kesalahan dalam strategi project manajemennya. Ya. Nah, ini kesalahan dalam mengelola project management untuk melakukan transformasi digital itu juga menjadi top rank penyebab kegagalan transformasi digital. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini ya, Pak Akbar Azwir akan menyampaikan bagaimana strategi project management ya dengan berbagai metodologi. Salah satunya adalah apakah kita mau menerapkan PMO ataukah TMO ya, Project Management Office ataukah Transformation Management Office untuk mendukung kesuksesan transformasi digital atau kedua-duanya ya. Nah, ini saya kira topik pada hari ini saya kira sangat menarik ya untuk kita terapkan untuk berbagai sektor industri ya. Karena salah satu fungsi daripada PMO ataupun TMO adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas ya organisasi atau perusahaan sehingga nanti proses transformasi digital yang akan dilakukan itu bisa kita jalankan dengan lebih efektif dengan mengoptimalkan resources yang ada ya. Webinar pada hari ini atau webinar series yang kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan Mei dengan topik transformasi digital dengan titik berat adalah membangun agile mindset ya, karena transformasi digital tidak bisa lepas daripada mindset agility ya. Ada beberapa literatur yang menyatakan ya kalau di Amerika beberapa perusahaan yang sukses melakukan transformasi digital karena mereka tidak lepas daripada mindset agility-nya ya. Mindset agility dari meng-create ide sampai dengan eksekusi, kemudian mengawal benefitnya itu seperti apa, itu bisa kita jadikan sebagai lesson learned. Webinar ini terselenggara atas kerjasama antara STIMIK Bandung, Solmit Academy, dan lain-lain, dan yang tidak kalah perannya adalah kerjasama antara Asosiasi Transformasi Digital Indonesia yang sekarang sedang kita rumuskan. Jadi sebagai informasi kepada para peserta bahwa sekarang kita sedang men-set up Asosiasi Transformasi Digital Indonesia, di mana nanti akan mengembangkan berbagai konsep ya, bagaimana transformasi digital di Indonesia nanti bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat ya. Di sini tidak hanya berbicara teknologi, tetapi juga bisnis model, kerangka budaya inovasi dan lain sebagainya. Ini terbuka untuk seluruh kalangan dari mahasiswa, praktisi, profesional dan sebagainya ya. Yang kedua tentunya peran daripada Pak Akbar Azwir selaku pimpinan PMO Profesional Indonesia yang sudah berdiri kurang lebih 2 tahun ya Pak Akbar, yang terus mengembangkan berbagai metodologi bagaimana implementasi PMO sesuai dengan karakteristik perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Kami harapkan bahwa webinar ini bisa memberikan kontribusi besar kepada para peserta ya, sehingga dengan mengikuti webinar ini paling tidak ada banyak ide ya, kontribusi metodologi yang bisa dikembangkan, karena saya yakin masalah PMO dan TMO, kalau PMO mungkin banyak teman-teman yang sudah sering mendengar, sering mempraktekkan di berbagai perusahaan, tetapi mengenai TMO mungkin relatif baru bagi teman-teman yang hadir saat ini bisa menjadi acuan atau referensi untuk menerapkan apakah PMO atau TMO ataukah hibrid di antara keduanya untuk mendukung kesuksesan transformasi digital. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Pak Yus. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Akbar Azwir dan para peserta yang telah berkenan hadir dalam diskusi online webinar yang diselenggarakan oleh STIMIK Bandung bekerjasama dengan berbagai pihak yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman yang sudah memberikan sambutan untuk mengawali webinar kali ini. Baik, para peserta webinar sekalian, sebelum kita masuk kepada sesi utama yaitu pemaparan tentang PMO versus TMO yang akan disampaikan oleh Pak Akbar Azwir. Oke, kita sedikit interaktif dulu ya, biar nggak bosan nih. Mimin pengen tahu para peserta itu ada dari kota mana aja
Oke, sekarang silahkan masuk ke website menti.com ya, menti.com ya, menti.com. Pak operator tolong dicatat menti.com. Kemudian di situ ada kode yang diminta, silakan masukkan 308520. 308520. Silakan tuliskan kota tinggal Anda di mana, biar Pak admin tahu nih tersebar kemana saja. Silakan masuk ke www.menti.com ya. Nanti oke, Pak admin saya minta share screen. Oke. Dari Denpasar, Tangerang Selatan, Bandung, Bali, Jakarta, Bekasi. Yuk, mana lagi nih? Wah, banyak sekali ya. Dari Kota Cimahi, apa kabar? Denpasar, apa kabar Denpasar? Bandung. Silakan semuanya menulis ya. Berasal dari kota mana Anda? Wah, luar biasa nih. Dari Jakarta, dari Makassar. Wah, apa kabar Makassar? Pekanbaru, apa kabar? Pekanbaru, Depok. Tanjung Pinang Timur. Wah, Kepulauan Riau. Cilegon. Mana lagi nih? Wah, luar biasa nih, banyak sekali. Pesertanya banyak sekali. Nanti kita di tengah-tengah, Pak Azwir, kita siapkan pertanyaan untuk peserta. Nanti akan ada hadiah untuk 3 penanya berupa transfer kuota. Luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi menti.com. Oke, kita langsung aja ke Pak Azwir. Selamat pagi Pak Azwir. Selamat Pak pagi Akbar Pak Azwir. Yus. Ya, mohon maaf, sepertinya saya belum menerima kurikulum vitae dari Bapak, sehingga nanti mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, kemudian pada materi ini apa yang bisa disampaikan, kemudian untuk para peserta sekalian, kami buka, nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti yang bertanya akan mendapatkan hadiah hiburan ya. Kemudian setelah ada pertanyaan, untuk 3 penanya pertama nanti akan ada merchandise yang akan dikirim ke alamat Bapak Ibu sekalian sebagai peserta. Kemudian nanti ada sesi kuis. Nah, kalau yang sesi kuis itu hadiahnya adalah pulsa data ya. Yang insya Allah akan kita transfer juga ke HP kepada yang pemenangnya gitu. Baik Pak Akbar Azwir, untuk mempersingkat waktu, sekarang sudah pukul 9.48, kita punya waktu sampai pukul 11.00. Mudah-mudahan para peserta bisa mengambil ilmunya dan bisa concern. Para mahasiswa yang sudah mendapatkan tugas dari dosen-dosennya, silakan untuk dilaksanakan nih. Terima kasih. Oke, saya sapa dulu ini. Ternyata ada dari Bali teman kita nih, Nyoman, apa kabar? Pak Masudiana, apa kabar? Bu Emang ya, Bu Emang. Ada Pak Rizky juga dari Tanjung Pinang. Terima kasih sudah hadir. Baik Pak Azwir, kita mulai saja sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu di pagi ini. Izin Pak Yus untuk kuis nanti kalau boleh saya juga ingin titip hadiah satu. Ini ada buku buku panduan PMO Indonesia dari yang dirilis oleh Pomopi. Ini ada satu yang nanti mungkin bisa dibagikan. Jadi nanti pemenangnya silakan Pak Yus nanti yang silakan pilih. Siap. Oh ya, tadi saya sedikit ada juga dari My Edisi, ini ada bonus juga dari My Edisi yang menjadi sponsor kita, Kang Oki mana ya Kang Oki? Oki Purwanugraha sebagai sponsor kita juga akan mensupport dengan e-book
dari My Edisi. Oke, baik Pak Azwir, kami persilakan melanjutkan. Oke, siap. Lanjut juga ini masih ke buku ini adalah buku teman-teman, ini adalah buku bukan jualan tapi ini juga cuma informasi aja, ini adalah buku tentang panduan PMO Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin diberikan amanah untuk membangun ataupun mengelola PMO dan bingung mulai dari mana, ini bisa jadi start untuk mulai. Tentunya ini belum komplit, masih banyak lagi yang harus dipersiapkan atau digali lebih lanjut, namun setidaknya ini menjadi awal yang baik di mana kita bangun ini berdasarkan juga kita menggabungkan konsep-konsep PMO yang ada dari banyak mazhab, sekaligus juga kita sambungkan atau kita gabungkan dengan konteks keindonesiaan. Oke, itu. Nah, sebelum itu juga izin saya juga mau menyapa co-founder dari Pomopi. Di sini ada Mbak Feli, Mbak Noveli, beliau dari Telkom Sigma, dan juga ada penasihat dari Pomopi, ada Pak Sahlani, beliau juga dari dulunya beliau adalah dari Astragavia, Agit. Oke, lalu juga di sini ada beberapa nama-nama yang biasa saya lihat nih di grup Pomopi, ada Pak Misbaudin. Selamat malam Pak Misbaudin. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Akbar. Ya, oke. Sebelum mulai, saya juga mau pakai menti dulu nih gitu. Mau pakai menti dulu, dan tadi kebetulan mentinya, salah satu pertanyaan di menti saya itu udah ditanyakan tadi sama Pak Yus. Jadi nggak apa-apa. Kita akan ada 2 pertanyaan saja di menti. Untuk teman-teman silakan masuk ke mentinya. Linknya saya sudah share di kolom chat. Di kolom chatnya, ya, silakan. Di kolom chatnya Zoom, saya sudah share linknya. By the way, saya belum share screen. Izin share screen ya, Pak Yus? Ya, silakan Pak Azwir. Kodenya Pak Azwir, menti.com kodenya. Gak usah pakai kode, langsung klik aja linknya di ini. Oke. Di chat. Di chat, atau kalau mau masukin kode 14713051. 14713051, silakan untuk masuk. Ya, di sini pertanyaannya sederhana. Yang pertama, kita ingin tahu dulu nih profil teman-teman. Apakah teman-teman pernah terlibat di dalam proyek sebagai tim proyek mungkin, atau pernah memimpin dan mengelola proyek, ataupun mungkin belum pernah terlibat dalam proyek sama sekali. Silakan. Ya, silakan masuk kepada menti.com dan masukkan kode 14713051. Sudah 25 orang, 26. Sepertinya pilihan nomor 3 Pak Azwir. Ya. Yang banyak ya, belum pernah terlibat dalam proyek. Nah. Ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Ya. Pak Azwir, boleh proyek apa aja ya Pak Azwir ya? Boleh proyek apa aja. Kalau proyek bikin bangunan boleh nggak? Boleh banget. Mengelola, bikin bangunan, bikin mempersiapkan software. Ini, merencanakan pernikahan itu juga proyek ada. Ikutan di panitia di panitia 17 Agustusan juga proyek. Oh, itu proyek ya. Oke. Jadi proyek itu adalah serangkaian pekerjaan atau acara lah. Oke, 30 detik lagi. Saat silakan. Ini klasemen sementara 55%, 54, ya 50% belum pernah terlibat dalam proyek. Oke. 20% pernah terlibat sebagai tim proyek, lalu kemudian 26% pernah memimpin dan mengelola proyek. 10 detik lagi. Wah, ini belum pernah ikutan proyek, nanti dikasih proyek aja Pak. Proyek buat literasi. Oke, siap. Terima kasih. Oh, ada yang masuk di injury time. Jadi klasemennya atau pemetaan dari teman-teman yang sudah mengikuti berpartisipasi di Menti adalah 52% belum pernah terlibat dalam proyek, 21% pernah terlibat sebagai tim proyek, dan 27% sudah pernah memimpin dan mengelola proyek. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir. Apa sih? Jadi kita ingin tahu apa yang teman-teman harap dapatkan dari sesi webinar ini. Jadi dengan kita tahu ekspektasi dari teman-teman,
Nanti dari Bapak Ibu semua, tentunya kita akan adjust dari sisi pemaparan, mudah-mudahan bisa dapat mengcover semua ekspektasi teman-teman. Namun juga saya nggak yakin semuanya bisa ke-cover. Tapi setidaknya kita ingin tahu nih, teman-teman Ya. ekspektasinya apa nih dari sesi kali ini. Silakan kita tunggu. Bisa masukin beberapa kali ya, bisa submit beberapa kali. Tambahan ilmu, PMO, TMO, oke, refresh pengetahuan, menambah wawasan, mengetahui perbedaan antara PMO dan TMO, kapan PMO, kapan TMO, oke. Beda PMO dan TMO, oke. Oh, ada Pak Pung dari Telkom. Selamat pagi Pak Pung. Udah lama banget nggak ketemu. Selamat pagi Mas Akbar. Sehat Pak. Bisa ngelola proyek yang baik, pengetahuan lebih dalam terkait dengan proyek. Oke. Oh, ya. Menambah wawasan mengenai TMO, membangun positioning PMO dan TMO dan CMO. Oke. Mengenai struktur persiapan. Oke, kita tutup 1 menit lagi ya. Silakan. Pengetahuan lebih dalam terkait ini saya matiin. Mengisi waktu luang dan menambah wawasan mengetahui lebih detail terkait TMO, oke. Menambah wawasan mengenai PMO dan TMO. Penasaran tentang TMO dan PMO, oke. Nambah ilmu baru. Wah, Iya. luar biasa ini. Ingin mengetahui kapan PMO digunakan dan kapan TMO digunakan. Ini menambah wawasan lagi antara PMO dan TMO, perbedaan PMO dan PMO. Ilmu PMO kiat-kiat menjadi seorang, oke. Bagaimana memposisikan PMO yang diplikasi sebagai TMO juga, oke. Ilmu PMO kita menjadi seorang project manager, oke. Sertifikat mendapat pengetahuan. Sertifikat, wah jujur sekali itu. Penting itu. Nah, itu ngirim nomor apa ya? Nomor rekening itu apa ya? Mengetahui betul PMO dan TMO, oke. Mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai PMO dan TMO dan best practices sehingga mudah untuk diterapkan. Oke. Mengenal lebih detail tentang PMO dan TMO. Oke. Terima kasih banyak. Kami sudah dapat gambaran lebih jelas jadinya terkait dengan apa saja sih pengharapan dari rekan-rekan semua, dari Bapak Ibu semua. Saya nggak yakin kita bisa membahas atau mengcover semua dari ekspektasi teman-teman, namun setidaknya mudah-mudahan kita bisa mengcover sebagian besar ekspektasi dari teman-teman semua. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Izin saya akan share screen-nya dulu untuk presentasi. Oke. Sudah kelihatan Pak Yus ya? Sudah Pak Azwir. Oke. Ya, terima kasih. Rekan-rekan semua terkait dengan kita, jadi pagi ini kita akan sebenarnya jatuhnya diskusi ya. Diskusi dan juga ini adalah usulan. Ini adalah sesuatu yang saya propose. Nantinya jika teman-teman melihat bahwa apa yang kita usulkan, apa yang diusulkan, apa yang ada di dalam materi ini mungkin teman-teman ada masukan ataupun juga setuju atau enggak setuju, silakan kita diskusikan. Jadi ini bukan sesuatu yang harus seperti ini, gitu. Enggak juga gitu. Nah, topik besarnya sih tentang PMO dan TMO. Di situ digunakan kalimat atau kata-kata versus, jadi seakan-akan kayaknya sesuatu yang berbanding kebalik atau dilawankan lah gitu. Jadi, namun kita lihat sendiri sebenarnya apa sih itu PMO dan TMO dan bagaimana kedua ini bisa mendrive transformasi digital yang menjadi lebih sukses. Harapannya begitu. Izin salam kenal Bapak Ibu semua. Nama saya adalah Akbar Azwir. Saat ini saya sehari-hari adalah sebagai trainer dan juga konsultan untuk project management dan PMO. Selain itu juga saya bersama dengan Mbak Feli dan juga Mas Fauzi Yusuf, kita mendirikan PEMOPI atau PMO Profesional Indonesia. Ini adalah komunitas dan asosiasi yang mewadahi teman-teman profesional PMO di Indonesia. Kenapa sih kita berdirikan ini? Ya sederhananya karena untuk komunitas atau wadah untuk PM banyak banget.
Namun untuk PMO ternyata kita temukan belum ada. Bukan hanya di Indonesia, namun juga setidaknya di regional juga belum ada yang spesifik komunitas mengenai PMO. Sedangkan kita sudah tahu bahwa kita sama-sama sudah tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di PM atau project management dengan teman-teman yang tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di PMO itu berbeda. Nah, oleh karena itu makanya kita dirikan wadah ini yang mudah-mudahan dapat berkontribusi untuk praktek PMO di Indonesia. Selain itu saya juga merupakan direktur di Magna QM. Sedikit kegiatan saya, belum lama ini saya terlibat dalam tim penyusunan untuk buku panduan PMO Indonesia. Di sini ada Pak Salani, ada Mbak Feli yang juga merupakan tim penyusun juga. Bukunya yang tadi saya kasih lihat ini. Teman-teman yang tertarik di Tokopedia ada, cari aja panduan PMO Indonesia. Ini buku itu isinya ya tadi seperti saya sudah bilang, ya ngasih panduan, ngasih start awal untuk teman-teman yang tiba-tiba dikasih mandat sama manajemen, kamu bikin PMO, gue mulai dari mana ya? Nah, setidaknya ada panduan, ada start awal lah. Gitu. Nah, selain itu kegiatan saya juga, saya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh komunitas global. Jadi kalau untuk Indonesia belum ada komunitasnya, tapi ternyata untuk global itu sudah ada komunitas PMO yang global, yakni PMO Global Alliance. Nah, PMO Global Alliance sudah beberapa tahun terakhir ini mengadakan kompetisi global terkait PMO. Bukan mencari PMO yang paling perfect, paling sempurna, enggak. Tapi setidaknya event ini adalah sebagai benchmark, ajang learning, ajang sharing juga terkait dengan praktek-praktek PMO di seluruh dunia. Nah, ini buat teman-teman yang lebih tertarik untuk mengetahui PMO lebih lanjut, ini keren banget sebenarnya. Kita bisa melihat bagaimana sih PMO di belahan dunia yang lain itu dibangun dan dioperasikan. Untuk tahun 2020 kemarin, tahun lalu dan tahun ini 2021 saya dipercaya menjadi tim jurinya, komite juri. Tahun 2020 kemarin pemenangnya adalah Departemen Imigrasi Dubai. Menarik banget. PMO-nya menarik sekali. Itu yang menang tahun lalu. Tahun ini baru akan mulai kompetisinya. Pendaftaran masih dibuka buat teman-teman PMO yang tertarik untuk ikutan berpartisipasi sebagai dalam ajang ini. Boleh hubungin saya. Nanti kita bisa discuss apa saja sih yang mesti dipersiapkan untuk bisa ikutan di PMO Global Award. Saya tahu sudah beberapa perusahaan Indonesia yang sudah mulai ikutan. Alhamdulillah, karena tahun lalu nggak ada sama sekali perwakilan dari Indonesia. Tahun ini mudah-mudahan ada. Oke, selain itu saya juga alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi pembicara di beberapa seminar dan konferensi internasional, yakni ada di PMO Global Award Conference 2020, ini di bulan November kemarin. Lalu kemudian juga PMO Impact Summit 2020, ini di bulan Oktober. Tentunya ini semuanya online, dan yang terakhir adalah PMO Trends Conference di 2019. Kalau yang PMO Trends Conference ini saya barengan nih, jadi pembicaranya barengan sama Mbak Feli dari Pomopi dan juga Telkom Sigma. Oke. Sebelum lebih lanjut, saya mau cerita dulu nih. Jadi materi atau diskusi kita pagi ini kita bungkus dengan sedikit case study. Jadi ada suatu company atau suatu perusahaan televisi namanya ABC, ya sebut sajalah ABC. Sebut saja namanya Mawar gitu. Oke, perusahaan ABC ini they want to expand their business and enters the media streaming industry. Jadi selama ini mereka adalah perusahaan televisi yang bisa dibilang tradisional lah gitu ya. Dan mereka ingin mengembangkan bisnis mereka dan mereka ingin masuk ke industri media streaming. Jadi mereka mau tempur ngelawan Netflix, ngelawan Disney Plus, ngelawan HBO Go dan yang lain-lain. Inisiatif untuk bertransformasi ini sudah diputuskan sebagai new strategic direction oleh manajemen. Saat ini mereka sudah memiliki PMO atau Project Management Office that ensures the success of a project and program initiative. Jadi mereka saat ini sudah memiliki PMO di perusahaan mereka, di mana salah satu mandat dari PMO untuk PMO tersebut adalah untuk memastikan bahwa
kesuksesan proyek dan inisiatif proyek dan program di perusahaan tersebut dapat sukses, dapat berjalan dengan sukses. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gini jadinya. To ensure the success of the new transformation initiative, mereka perlu nggak sih create TMO baru atau Transformation Management Office, atau mereka bisa saja menggunakan PMO yang sudah ada? So that's the question actually. Saat ini mereka sudah ada PMO, oke, dan sedangkan mereka juga punya inisiatif transformation yang baru. So the question is, do they have to create a new TMO, atau mereka bisa saja gunakan PMO yang sudah ada? Nah, sebelum menjawab ini, saya ingin bawa rekan-rekan semua kita akan coba diskusikan tentang Run, Grow, Transform model dari Gartner. Ini merupakan suatu model yang mencoba mengkategorikan, mengklasifikasikan segala kegiatan inisiatif proyek ataupun program di dalam organisasi ke dalam 3 bracket. Ya, ini adalah Run, Grow, Transform. Run ini adalah mandat dari inisiatif Run biasanya adalah untuk maintain current business capabilities. Sedangkan Grow mandatnya adalah untuk mengexpand existing business capability. Sedangkan Transform mandatnya adalah untuk mendrive new business capabilities. Kita bahas lebih detail sedikit gitu, terkait masing-masing klasifikasi ini atau kategori ini. Yang Run, jadi Run ini adalah supporting business, dia untuk support business as usual. Oke. Mereka biasanya tidak akan menciptakan atau tidak directly increase revenue ataupun achieve new company goals. Mereka tidak akan biasanya inisiatif-inisiatif yang klasifikasi Run, ya, mereka tidak akan menciptakan penambahan pendapatan baru ataupun proyek ini atau program ini akan mencapai tujuan perusahaan yang baru gitu. Enggak gitu. Ini lebih kepada inisiatif-inisiatif Run ini memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh company selama ini, apa yang sudah dilakukan oleh organisasi selama ini, kegiatan-kegiatan operational company yang selama ini dijalankan oleh perusahaan itu tetap berjalan dengan baik, tetap bisa memberikan manfaat dengan baik untuk organisasi. So, jadinya inisiatif-inisiatif Run ini lebih fokus kepada maintain essential function dan deliver efisiensi. Jadi selain mempertahankan layanan yang sudah ada, mungkin juga sedikit meningkatkan efisiensinya. Seperti apa sih kegiatan contoh-contoh yang proyek ataupun program yang masuk ke kategori Run? Ini adalah biasanya contohnya saja replacing EOSL hardware. Ini ceritanya adalah teman-teman yang punya data center ataupun server di perusahaannya pasti tentunya paham bahwa at some point server ataupun perangkat keras yang teman-teman gunakan itu akan habis masa supportnya, di mana pabrikan itu tidak lagi memberikan support kepada perangkat tersebut, sehingga jika terjadi kerusakan, spare part-nya bisa jadi udah nggak ada lagi di pasaran. Nah, tentunya itu akan sangat menimbulkan risiko tinggi bagi perusahaan, apalagi jika perusahaan sangat bergantung kepada layanan-layanan perusahaan ataupun operasional perusahaan sangat bergantung kepada perangkat-perangkat keras tersebut, tentunya akan sangat berisiko. Oleh karena itu, untuk perangkat-perangkat yang sudah masuk masa habis support, itu perusahaan-perusahaan banyak akan mengganti hardware mereka dengan hardware yang lebih baru. Nah, penggantian hardware tersebut itu biasanya diklasifikasikan sebagai inisiatif Run, karena mereka tidak create new pendapatan baru, tidak create expand new capabilities, tapi hanya memastikan bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh company selama ini itu tetap berjalan dengan baik. Run kalau tidak dilaksanakan, layanan-layanan ataupun operational company itu besar kemungkinan akan terganggu. Kayak tadi misalnya hardware sudah masuk masa
sudah habis masa supportnya, tapi dipaksakan udah nggak usah, biar aja, masih bisa kok, masih bagus kok. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian rusak dan tidak ada spare part-nya segala macam, jadi lebih bahaya. Contoh kedua adalah prepare business application untuk new OS upgrade. So misalnya let's say kita ada aplikasi-aplikasi yang legacy, perusahaan memutuskan untuk mengupgrade seluruh operating system di perusahaan tersebut. Dan ini adalah suatu kegiatan atau suatu proyek di mana untuk memastikan kesiapan aplikasi-aplikasi yang digunakan selama ini, aplikasi-aplikasi legacy itu tetap dapat berjalan dengan baik di operating system yang baru. Nah, ini juga suatu kegiatan yang sifatnya run gitu. Jadi dan di dalam suatu perusahaan, run ini menjadi suatu kegiatan yang paling banyak dilaksanakan atau paling banyak inisiatif yang harus dilaksanakan, dan karena ini memastikan kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua adalah kategori grow. Ini adalah suatu kategori di mana kegiatan-kegiatan atau proyek dan program yang ada dalam kategori grow ini dapat mensupport bisnis growth atau pengembangan bisnis. Mereka akan extend kegiatan-kegiatan atau inisiatif-inisiatif ini dapat mengextend existing capabilities, mendeliver diferensiasi, dan juga memprovide competitiveness. Biasanya ini akan mengimprove solution ke bisnis issue. Solution yang sudah ada diimprove, diperbaiki, dikembangkan lebih lanjut, mungkin dengan fitur-fitur baru, mungkin dengan metode-metode yang lebih efisien, yang nantinya dapat meningkatkan layanan yang ada selama ini, ditingkatkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Mungkin menjadi lebih cepat, mungkin lebih mudah untuk di-scale, mungkin menjadi lebih murah nantinya buat customer, mungkin menjadi lebih canggih, namun dengan harga yang juga tetap terjangkau gitu. Nah, contoh-contohnya di sini contohnya adalah new high performance database dan server infrastructure. Jadi penambahan struktur database ataupun struktur server yang high performance untuk mendukung peningkatan bisnis ke depannya, dan juga memastikan bahwa kelancaran aplikasi itu juga jadi lebih baik ke depannya dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Contoh lainnya adalah new improvement to customer service. Jadi misalnya customer service yang ada saat ini dikembangkan lagi dengan aplikasi-aplikasi ataupun sistem customer service yang lebih baik. Ataupun juga fitur baru nih, di layanan yang ada saat ini dikembangkan lagi dengan new online payment. Jadi misalnya ada beberapa kayak di pelabuhan, pembayaran layanan pelabuhan yang selama ini itu harus datang fisik ataupun dilakukan secara manual, kini sudah bisa dilakukan secara remote melalui online payment. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang akan mensupport business growth dengan mengembangkan layanan-layanan yang ada saat ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang terakhir adalah transform. Di kategori ini, kegiatan-kegiatan atau inisiatif yang masuk ke dalam kategori transform, ini akan dapat memungkinkan enable organization untuk dapat masuk ke market baru, ataupun address segmen customer yang baru, ataupun bisa jadi create new business model buat company. Ini biasanya transform akan mendeliver inovasi baru, dan juga akan menciptakan new source of revenue, akan ada sumber pendapatan yang baru, dan juga akan develop new product atau new service. Example-nya apa? Example-nya digital banking. Digital banking dengan online banking beda, gitu. Dan ini adalah digital banking. Dalam beberapa saat ke depan, kita akan lihat di Indonesia perkembangan digital banking dengan beberapa bank-bank besar sudah bersiap-siap dengan mengakuisisi bank-bank yang sebelumnya mungkin kecil, namun ini dipersiapkan untuk menjadi digital banking. Kita akan lihat nanti bagaimana manfaatnya untuk customer di Indonesia. Contoh lainnya adalah yang kita sama-sama gunakan saat ini, movie dan music streaming service. Kita sudah sangat lihat bedanya 10 tahun yang lalu, mungkin di gadget kita semuanya ada film, kita simpan film dan simpan beberapa MP3 untuk
menemani kita di jalan kalau misalnya kita di perjalanan. Oke. Saat ini mungkin semuanya udah nggak ada lagi di handphone saya, kebetulan sudah nggak ada lagi nih MP3 ataupun film, semuanya udah streaming semua gitu. Nah, ini ini adalah contoh dari inisiatif-inisiatif yang sifatnya transform. Oke. Sebelum lebih lanjut, biasanya di dalam suatu organisasi, dalam konteks volumenya atau dalam konteks berapa banyak sih yang run, grow sama transform, tentunya akan lebih banyak run. Bentuknya akan seperti piramida gitu jadinya. Seperti piramida di mana yang run itu di bawah paling banyak, lalu grow di tengahnya, transform yang paling jarang. Transform yang paling jarang. Dalam konteks jumlah, transform itu mungkin nggak seberapa dibandingkan grow dan run. Oke. Nah, model RGT ini akan kita gunakan sebagai dasar pada saat nanti kita melihat apa sih yang membedakan antara PMO dengan TMO. Kita kembali ke si company ABC tadi, si perusahaan televisi ABC tadi. Jadi at the company ABC, revenue atau pendapatan saat ini datang dari penjualan iklan, slot iklan untuk program-program reguler mereka, program berita dan juga program regular television show-nya mereka. Oke, itu sumber pendapatannya. Nah, sumber pendapatan yang sama ini juga akan membantu membiayai the new streaming media transformation investment. Kan dia kan mau bikin streaming media platform itu kan butuh biaya kan gitu. Nah, sumber biaya tentunya bisa datang dari internal ataupun eksternal. Nah, di sini ternyata company ABC sebagian investment required itu akan ditutupi dari revenue yang masuk, dan juga plus ada penambahan mungkin dari eksternal, adanya syndicated loan from banks, ada pinjaman dari bank. The company needs to ensure that the revenues from their news and regular television shows are sustained and grow optimally. Ya tentunya ya gitu, karena mereka kan baru akan bangun si platform streaming medianya. Oke. Dan mereka tetap butuh pendapatan yang reguler, tetap butuh dikarenakan itu juga akan membiayai si pembangunan platform streaming media. Oleh karena itu mereka juga harus memastikan kegiatan mereka, operasional mereka untuk mendeliver news dan regular television show itu tetap dapat berjalan dengan baik, dan kalau bisa bahkan tetap ditingkatkan. Peningkatan ataupun optimalisasi dari operasional mereka itu tidak berhenti, walaupun di mana mereka punya inisiatif baru ingin masuk ke industri streaming media, bukan berarti mereka ya sudah yang lama lupain aja gitu. Justru mereka butuh si sumber pendapatan yang lama untuk membiayai platform yang baru ini. Dan mereka juga butuh tentunya selain itu pengeluaran operasional juga tetap harus di-cover kan, pengeluaran operasional, sewa gedung, sewa studio, bayar gaji karyawan yang ratusan sampai ribuan ini gitu. So jadinya operasional mereka tetap harus berjalan dengan baik. Oke. Nah, sekarang baru kita lihat coba PMO dan TMO. Kan tadi si company ABC itu sudah punya PMO, dan pertanyaannya adalah ini mau ada inisiatif baru untuk bikin platform streaming media. Apakah mereka perlu bikin TMO baru, Transformation Management Office baru, ataupun ya sudah gunakan saja PMO yang sudah ada. Oke. Nah, kalau kita lihat PMO itu sendiri, ini adalah suatu kita nyebutnya many names and forms with the same goal. Tujuannya sama. Tujuan utamanya dari PMO adalah to increase the probability of project success, untuk meningkatkan probabilitas dari kemungkinan proyeknya sukses. Proyek-proyek yang ada di dalam organisasi tersebut sukses. Nah, itulah salah satu goals utama adanya PMO di organisasi. Nah, PMO sendiri ini
singkatannya saja bisa Project Management Office, bisa Program Management Office, bisa Portfolio Management Office, bisa Enterprise Project Management Office, ada lagi nyebutnya SPMO atau Strategic Project Management Office, ada lagi Center of Excellence, ada yang menyebutnya juga Transformation Management Office, Project Support Office, CEO Office, dan yang lain. Masih banyak lagi nama-nama yang lain. Oke, masih banyak nama-nama lain dan struktur dan bentuk-bentuk yang lain, namun dengan goal yang kurang lebih sama, to increase the probability of project success in the organization. Kita lihat bahwa saat ini mindset yang kita coba bangun adalah PMO adalah service provider. PMO adalah service provider, di mana untuk dari sisi top management, mereka mengharapkan adanya outcome dan benefit yang diharapkan dari keberadaan PMO itu. Tentunya mereka memiliki ekspektasi. Ya, mereka memiliki ekspektasi, mereka memiliki pengharapan, dan untuk mendeliver ekspektasi, untuk memenuhi ekspektasi dan pengharapan dari para top management dan juga karyawan di organisasi secara keseluruhan, PMO menjalankan service atau menjalankan layanan. Oke. Nah, untuk menjalankan layanan-layanan tersebut, PMO butuh 3 hal dari top management. PMO membutuhkan mandat yang jelas. PMO butuh expectation yang jelas dari manajemen saat ini. Dan expectation itu bisa berubah. Expectation yang ada ataupun kebutuhan dari manajemen ataupun dari organisasi kepada PMO bisa berubah seiring dengan perubahan manajemen, seiring dengan perubahan strategi bisnis, ataupun perubahan dari sisi eksternal perusahaan. Misalnya perubahan market demand, perubahan environment ataupun ekosistem yang ada di eksternal. Seperti misalnya gini deh, COVID itu menjadi salah satu hal yang sangat berperan dalam memaksa perusahaan-perusahaan saat ini untuk bertransformasi kan. Nah tentunya ini juga kemungkinan besar akan mengubah ekspektasi dari top management terkait kepada PMO, dan ini nantinya akan tercermin dalam layanan yang akan diberikan oleh PMO. Nah, selain itu PMO juga membutuhkan resources, membutuhkan funding, membutuhkan sumber daya yang lain, membutuhkan karyawan, membutuhkan kantor, dan yang lain-lain, sumber daya yang lain. Oke, dengan adanya ketiga ini, nantinya PMO bisa akan memberikan outcome dan benefit yang diharapkan oleh organisasi melalui layanan yang mereka jalankan. Bagaimana sih mereka mengenerate value? Bagaimana sih suatu PMO dapat mengenerate value untuk suatu organisasi? Semua kita start dari bawah dulu. Kita start dari bawah, kita start dari mandat. Kita start dari ekspektasi benefit. Kita start dari value yang diharapkan oleh organisasi akan didapatkan dari keberadaan PMO. Ini menjadi organization mandate, ini menjadi fondasinya. Oke, kalau fondasinya berubah, tentunya yang di atasnya akan berubah semua. Dan kembali saya ulang lagi bahwa mandat dari organisasi ataupun ekspektasi kebutuhan dari organisasi itu bisa berubah-ubah seiring waktu. Oke. Oleh karena itu jadinya PMO itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, perubahan ekspektasi, sehingga menjadikan PMO menjadi lebih adaptif. Ya, tanpa perlu kita menyebut agile pun juga dengan pendekatan seperti ini, PMO harus lebih adaptif, harus lebih gesit dalam menyikapi perubahan ekspektasi dari organisasi. So, jadi kalau misalnya organisasinya sudah jelas mandatnya A, B, C, D, E,
Nantinya PMO akan dapat menentukan untuk mendeliver, untuk memenuhi kebutuhan atau mandat A, B, C, D, E tadi, itu akan dapat dipenuhi dengan layanan-layanan apa saja nih. Oke, so mereka akan jalankan atau mereka akan perform service ataupun fungsi, services atau function. Tentunya untuk menjalankan service dan function itu mereka butuh tim. Ya. Setiap service dan function yang mereka jalankan, mereka perform, itu akan memiliki proses dan KPI dan set of KPI yang jelas. Jadi setiap fungsi, setiap service, setiap layanan yang diberikan oleh PMO itu memiliki proses yang jelas, memiliki set of process, memiliki dokumentasi, memiliki template yang jelas, dan juga KPI yang jelas. Jadi setiap layanan memiliki KPI-nya masing-masing. Memiliki SLA-nya masing-masing. Ingat kembali, PMO adalah service provider. Oleh karena itu, layanan yang disajikan itu mereka harus bisa menyajikan layanan dengan baik. Sehingga performance dari setiap layanan itu diukur. Ini dipenuhi dengan building block proses dan KPI ini. Nah, tentunya juga layanan itu kan bisa diimprove. Ya, mungkin kita saat ini solusi mungkin salah satu layanan yang disajikan adalah kita provide dashboard atau kita provide dashboard untuk manajemen, provide dashboard project management progress kepada manajemen. Kita coba ukur nih kematangan kita menjalankan layanan dashboard tadi itu sudah seberapa baik sih kita? Ada beberapa metode yang bisa digunakan, tapi let's say misalnya menggunakan metode PMO Tailoring. Itu ada 4 level kematangan di sana. 4 level kematangan, coba diukur nih, layanan dashboard kita itu sekarang sudah masuk di level berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, sekarang masih 2. Oke, 2. Kira-kira tahun ke depan, atau setahun ke depan, ataupun beberapa bulan ke depan, ada kebutuhan nggak untuk kita naik? Atau ada ekspektasi nggak untuk kita naik level? Oh iya nih, manajemen mengharapkan dashboard yang lebih baik, sehingga pada saat kita lihat, kita nilai bahwa kita kayaknya harus naik ke level 4. Sekarang di level 2, nanti ke level 4. Oleh karena itu, jadinya kita bisa create action plan yang jelas untuk satu layanan tersebut. Bagaimana nih, apa-apa saja yang harus kita laksanakan supaya si layanan memberikan dashboard progress buat si manajemen tadi, ya, layanan dashboard tadi itu bisa naik level dari level 2 ke level 4 tuh bisa apa saja yang harus kita lakukan. Sehingga jadinya ada action plan yang jelas, maturity action plan yang jelas untuk mengembangkan layanan-layanan yang ada di dalam PMO. Kalau ternyata kita nggak dibutuhkan pengembangan, ya sudah, nggak usah di kalau misalnya sudah cukup di level yang ada saat ini, ya sudah. Tapi kalau ternyata memang dibutuhkan untuk naik level, ayo kita tentukan, kita bikin action plan-nya. Setiap layanan-layanan yang disajikan oleh PMO itu memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda-beda. Layanan untuk misalnya menyediakan dashboard dengan layanan untuk memberikan coaching, itu tentunya butuh set of skills yang berbeda. Ya, jadinya pendefinisian layanan, ada beberapa layanan yang disajikan oleh PMO, difikirkan juga, dicari tahu juga, didefinisikan apa saja sih yang dibutuhkan, kompetensi apa saja yang dibutuhkan agar layanan ini dapat terdeliver dengan baik. Oke. Nah, kalau sudah jelas kompetensi requirements-nya, dari sisi timnya, kan tim yang ada nih, tim existing ada nih, oke, tim existing ataupun tim yang baru. Tim yang baru kita ukur, kita assess kompetensinya. Kita assess kompetensinya, dari sana kita akan dapatkan, kita bisa matchmaking jadinya. Oh, ternyata untuk memberikan layanan dashboard, untuk menjalankan layanan dashboard, ini ternyata yang paling cocok adalah Mas Agus. Kenapa? Karena kompetensinya sama nih, match. Kompetensi requirement dengan kompetensinya Mas Agus, match. Oh, ternyata kalau untuk coaching, itu Ibu Rita. Oke, match.
Sehingga jadinya assignment tim untuk menjalankan layanan menjadi lebih baik. Ya, based on the kompetensi jadinya. Nah, hasil dari assessment tadi itu juga akan menjadi bisa dijadikan dasar dari development plan yang jelas. Kompetensi development plan untuk masing-masing orang menjadi lebih granular, menjadi lebih detail. Oh, kalau misalnya Agus sekarang saat ini sudah baik dari sisi proses management, dari sisi integration management, tapi mungkin Agus masih kurang baik untuk, let's say, ability to influence. Ya udah, next. Berarti kalau ada ikut pelatihan, mungkin Agus bisa ikutan pelatihan komunikasi. Nah, nanti semuanya ini akan bisa dicoba diukur ROI. Nah, ROI yang dimaksud di sini bukan ROI project. ROI-nya si PMO. Bukan ROI project, tapi ROI-nya si PMO. Bagaimana sih manfaatnya PMO bagi organisasi? Ditilik dari kacamata ROI. Bukan project level, bukan di project, bukan project ataupun program, tapi ROI-nya si PMO. Nanti baru dari sana PMO performance itu bisa dikelola dengan lebih baik, dikembangkan, di-adjust, diadaptasi. Ini sedikit gambaran mengenai building block dari PMO. Nggak mungkin bahas detail, karena ini panjang banget ceritanya. Namun setidaknya mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana PMO mendeliver value bagi organisasi. Nah, tadi kita sempat sebutkan bahwa layanan atau service. So, apa sih layanan-layanan atau service yang bisa diberikan oleh PMO bagi organisasi? Nah, ini kami bersumber ke buku Panduan PMO Indonesia. Ini ada 28 layanan PMO yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama adalah layanan-layanan yang akan memberikan dukungan pelaksanaan proyek ataupun program. Kelompok kedua adalah layanan terkait dengan pengembangan kompetensi dan metodologi manajemen proyek ataupun program. Kelompok ketiga ini adalah layanan terkait dengan perencanaan strategis dan dukungan portofolio. Kelompok keempat ini adalah layanan yang terkait dengan pengembangan dan pembelajaran organisasi. Dan kelompok kelima adalah layanan lainnya. PMO yang baik itu bukan PMO yang mampu menjalankan seluruh layanan, banyak-banyakan layanan. Wah, saya bisa deliver 25, saya bisa deliver 26. Enggak. PMO yang baik adalah PMO yang dapat mendeliver layanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini. Mampu mendeliver layanan yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini. Tahun depan mungkin beda. Oke, tahun depan mungkin bisa jadi ada penggantian BOD ada penggantian strategic goals, strategic direction. Bisa jadi layanan-layanan yang dideliver oleh PMO saat ini itu tidak match dengan kebutuhan untuk tahun depan. Sehingga jadinya tahun depan bisa jadi PMO akan coba mengidentifikasi lagi ekspektasi dan benefit yang diharapkan, baru nanti tentukan layanan apa yang dapat kita sajikan untuk memenuhi ekspektasi dan ekspektasi baru tersebut. Dan bisa jadi ada layanan-layanan yang sudah tidak relevan lagi dan tidak perlu kita jalankan lagi. Oke? Pengen tahu lebih detail? Nggak jualan ya, tapi di sini lebih detailnya dijelaskan masing-masing layanan ini, itu ada di buku nantinya. Oke, namun poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah PMO atau Project Management Office atau Program Management Office atau Transformation Management Office atau apapun namanya. Ini adalah suatu unit kerja, suatu departemen yang harus align antara apa yang mereka lakukan dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, ini yang menyebabkan jadinya PMO antar organisasi itu menjadi unik. Ada 5 perusahaan telekomunikasi, masing-masing punya PMO, dan setiap PMO-nya mereka itu bentuknya beda-beda.
layanan yang mereka sajikan beda-beda. Posisi PMO-nya beda-beda. Bahkan jumlah PMO, cascading PMO-nya pun beda-beda. Karena PMO itu tidak hanya satu. Bisa jadi ada satu organisasi yang punya PMO-nya satu aja di level enterprise, ada organisasi yang mungkin cascading, ada PMO di enterprise level, ada PMO di masing-masing direktorat, bahkan ada PMO di masing-masing departemen misalnya. Ada PMO yang sifatnya permanen, ada PMO yang sifatnya temporary. Namun semua jenis PMO, semua struktur PMO, tentunya mereka menyediakan layanan. Nah, kita kembali ke RGT tadi, Run, Grow, dan Transform tadi. Ini menurut saya apa sih yang membedakan antara si Run, Grow, Transform tadi? Dari sisi scope clarity, dari kejelasan scope, biasanya sih menurut saya, tapi ini bisa di-challenge ya. Menurut saya, inisiatif-inisiatif yang ada di Run itu biasanya kejelasan scope-nya cukup jelas. Ngapain sih? Mau ngapain? Oh, jelas. Kita mau penggantian server, kita mau do something. Itu jelas kalau di Run biasanya. Grow, karena kita ingin mengembangkan layanan kita, bisa jadi kejelasan scope-nya nggak begitu clear, masih abu-abu. Karena it's a new state, perubahan. Perubahan, change itu kan kita dari posisi yang ada saat ini menuju ke state yang baru, sedangkan state baru tersebut is state yang kita belum pernah sama-sama, karena baru state baru gitu. So bisa jadi kejelasan dari scope-nya menjadi abu-abu lah, menjadi medium. Sedangkan transform ini lebih nggak jelas lagi menurut saya skopnya, karena kita punya visi, yes, kita punya visi betul, kita punya visi, kita ingin, atau kayak misalnya tadi company ABC, kita ingin masuk ke dalam industri platform streaming media, yes. Tapi clarity terkait dengan apa saja yang harus kita kerjakan, ya, nggak usah ngomongin activity level, ngomongin project level apa saja yang harus disiapkan, mungkin bisa jadi belum punya kejelasan yang segitunya, gitu. Belum sedalam itu. Jadi karena kita mungkin bisa lihat Disney berhasil masuk ke Disney Plus gitu kan, Disney Plus-nya masuk ke pasar Indonesia. Bisa jadi langkah-langkah yang sama, strategi-strategi yang sama, bisa jadi belum tentu bisa diterapkan di company ABC. Nah, oleh karena itu jadinya, karena perbedaan strategi, perbedaan langkah-langkah, itu juga akan menentukan. Jadi scope untuk transformation-nya seperti apa, itu juga belum jelas. Visinya jelas. Nah, changes on BAU, changes perubahan terhadap business as usual. Run, inisiatif-inisiatif yang ada di Run, itu biasanya akan kecil akan menyebabkan perubahan yang sedikit ke BAU, Grow biasanya medium, sedangkan transform high ini akan bisa mengubah signifikan atau bahkan bisa mengubah total dari BAU atau business as usual yang ada di organisasi saat ini. Tentunya kita sama-sama tahu perubahan itu akan dapat menimbulkan resistensi. Nah, resistensi dan yang lain-lain itu akan meningkatkan business risk dan juga uncertainty. Oleh karena itu, makanya untuk transform, business risk dan uncertainty-nya tinggi, grow itu biasanya medium to high, sedangkan run itu low to medium. Kecil lah untuk run biasanya gitu. Nah, perbedaan dari konteks uncertainty dan juga clarity ini yang menjadikan makanya saya mengusulkan, ini balik lagi nih usulan dari saya, silakan di-challenge nanti dari teman-teman, bahwa it's not a good idea to mix RG dengan tech. Jadi dikarenakan sifatnya yang sangat berbeda antara run, grow, dan transform, itu oleh karena itu makanya menurut saya menjadi tidak pas kalau dipaksakan pengelolaan kegiatan run dan grow itu digabungkan dengan kegiatan tech atau transform. Sebaiknya dipisah. Run dan grow itu masih make sense untuk digabungkan. Ya, run dan grow masih make sense untuk digabungkan. Sedangkan transform itu sebaiknya dipisah. Kenapa? Karena untuk transform
menurut saya itu untuk TMO-nya. Apa sih yang dibutuhkan dari Transformation Management Office untuk dapat mengelola inisiatif-inisiatif yang sifatnya transformatif? Tentunya TMO diharapkan dapat memanage kompleks situasi yang kompleks that combine seluruh bisnis aspek yang ada di organisasi. Ya, mungkin kalau untuk beberapa project atau inisiatif grow mungkin sama-sama juga kompleks, namun mungkin atau bahkan bisa dipastikan kompleksitas antara grow dengan transform itu jauh lebih tinggi di transform. Bagaimana juga TMO itu harus dapat bisa merally people, itu bisa merangkul orang-orang yang pihak-pihak yang di dalam organisasi yang mungkin memiliki interest yang berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda, itu dapat dirangkul untuk bisa mendukung transformation ini. TMO juga diharapkan diisi oleh orang-orang yang familiar dengan transformation strategis dan juga strategic change management. Oke, perbedaannya sangat besar nih menurut saya perbedaannya sangat besar antara secara metodologi ataupun secara pendekatan, walaupun sama-sama project dan program management, karena transformation inisiatif isinya adalah project dan program. Namun the way we approach itu berbeda antara run, grow, dan juga transform. Strateginya berbeda. Oleh karena itu, TMO sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa, sudah paham mengenai strategi-strategi yang diperlukan untuk memastikan proyek dan program yang sifatnya transformatif itu dapat sukses. Sama juga dengan konteks change management-nya. Change management juga akan sangat berbeda sekali konteks kompleksitasnya gitu. Mungkin kalau di run dan grow, mungkin change management-nya lebih kepada mensosialisasikan, memastikan bahwa fitur yang baru digunakan, fitur yang baru benar-benar dimanfaatkan. Tapi kalau ini perubahan bisnis model loh. Perubahan bisnis model dan juga dapat bisa saja juga akan merubah struktur organisasi, bisa mengubah jabatan orang, bisa mengubah struktur kompensasi. Ini kompleksitasnya jadi makin tinggi. Selanjutnya, TMO juga diharapkan akan diisi oleh orang-orang yang juga merupakan solution dan benefit management oriented. Sudah mikirnya benefit management. Apa sih manfaat yang akan diterima nanti oleh organisasi, diukur, dan itu harus diukur gitu. Diidentifikasi sebelumnya selama pelaksanaan program dan proyek transformatif itu juga dipastikan bahwa kegiatan-kegiatan akan mendeliver benefit yang dimaksud, dan juga setelah selesai beberapa proyek dan program yang ada di transformation inisiatif tersebut itu diukur, benar-benar diukur. Nggak cuma jualan doang di awal gitu. Wah, suatu proyek akan dapat meningkatkan pendapatan bagi organisasi. Yes, oke. Setuju, jalan gitu. Selesai. Ada yang ngukur nggak berapa benar nggak terjadi itu peningkatan pendapatannya? Biasanya sih nggak. Oke. Kalau TMO sebaiknya diukur dong. Karena ini kan kompleksitas tinggi, risiko tinggi. Jadi apapun yang kita harus lakukan itu benar-benar terukur. Bukan hanya mengukur langkah-langkah kita, tapi hasil dari langkah kita itu beneran nggak sih? Atau cuma jualan kecap aja selama ini? Dan yang terakhir adalah TMO itu diharapkan akan diisi oleh orang-orang yang dapat act as a advisor, fasilitator, dan juga coach untuk semua level organisasi. Bukan hanya level bawah saja, bukan hanya level menengah, namun juga sampai ke level direksi. Kenapa? Sekali lagi, kegiatan-kegiatan inisiatif transformation itu akan melibatkan banyak perubahan bagi organisasi. Dan tentunya ini akan juga dapat menimbulkan banyak dampak juga bagi organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang dapat menjadi fasilitator dan juga coach. Apakah PMO nggak butuh? Apakah PMO nggak butuh orang-orang seperti ini? Butuh juga. Namun tingkat kebutuhannya beda gitu. Run dan grow karena kompleksitasnya sedikit lebih ringan atau lebih kompleksitas TMO itu jauh lebih tinggi dibandingkan run dan grow.
Sehingga sebagian besar mungkin beberapa PMO saya lihat di organisasi ada yang fokusnya hanya di tracking saja, tracking dan reporting progress dari project saja gitu. Karena memang mandatnya seperti itu. Jadi sedangkan coba kalau dibayangkan satu PMO yang sama ditabrakkan orang-orang yang butuh mengelola tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dengan orang-orang yang fokusnya adalah memastikan bahwa project on time, on budget, on scope gitu akan tabrakan jadinya. Sehingga that's why it's a good idea untuk membedakan antara PMO yang nanti akan mengelola run dan grow, sedangkan ada lagi PMO yang akan mengelola inisiatif-inisiatif yang sifatnya transformatif. Ini adalah usulan dari saya. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi enggak, namun silakan kita diskusikan nantinya. Oke, untuk summary, jadinya setiap inisiatif di dalam organisasi bisa dikategorikan sebagai run, grow, dan transform. Setiap kategori membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk pengelolaannya. Keberadaan PMO itu diharapkan dapat meningkatkan probabilitas kesuksesan proyek dan program dalam organisasi tentunya. PMO adalah service provider. Ya, dan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini, kebutuhan organisasi saat ini, PMO akan mendeliver layanan yang sesuai sehingga akan memberikan value bagi organisasi. TMO atau Transformation Management Office itu adalah suatu bentuk dari PMO yang sama-sama mendeliver layanan-layanan yang sesuai untuk memastikan inisiatif-inisiatif transformation itu dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin ada pertanyaan, selection of service. Apa saja nih layanan-layanan yang harus disajikan, harus di-deliver oleh TMO, oleh Transformation Management Office? Itu akan beda-beda. Ya, jadi tadi ada 28 layanan, berarti kalau gitu TMO harus deliver yang mana aja? Saya nggak bisa jawab sekarang, karena itu akan benar-benar tergantung dari kebutuhan organisasi. Walaupun sama-sama mengelola transformation, namun itu akan berbeda banget kebutuhannya nantinya. Tergantung dari struktur organisasi, tergantung dari ekspektasi perusahaan, tergantung dari ekspektasi manajemen, dan yang lainnya. Oke? Sekian sedikit usulan dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman, mungkin ada yang kita mau diskusikan, mungkin ada yang setuju, nggak setuju. Silakan mungkin kita bisa diskusikan. Saya kembalikan floor-nya ke Pak Yus, silakan Pak Yus. Baik. Terima kasih Pak Akbar Azwir yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Ini ilmu baru untuk kita, bahwa ternyata PMO ini punya peran yang sangat luar biasa ya. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya tidak hanya kita memiliki visi, misi, dan tujuan saja. Terus siapa nanti yang akan mendeliver itu semua? Kadang-kadang kalau ini dilakukan seutuhnya oleh perusahaan, seringkali tidak berjalan ya, begitu ya kira-kira Pak Azwir. Sehingga butuh PMO, TMO untuk memperlancar tujuan organisasi. Baik teman-teman, kayaknya sudah kelihatan agak lemas nih. Mari kita sedikit berhalusinasi untuk menjawab pertanyaan nih. Ya, bukan menjawab, tapi ini hanya sekedar curhatan. Kita tampung kalimat-kalimatnya. Silakan Anda masuk ke menti.com. Ya, kemudian kodenya adalah ini. Oke, ya, ini di luar PMO nih pertanyaannya. Biar refresh ya. 50837516. Siang ini Anda mau makan apa? Coba. Ya. Dia refresh lah ya. Silakan. Ini tidak perlu membutuhkan pemikiran yang tajam, ini halusinasi saja, silakan. Masuk ke menti.com. Nasi Padang. Oke. Ya ini barangkali menginspirasi yang lain. Fish chips. Wah, luar biasa nih, sup ayam. Wah. Ya, mari kita berhalusinasi sejenak. Semoga halusinasinya lancar ya. Nasi uduk. Oh, jam segini masih ada nasi uduk ya. Bakso goreng. Oke, dimsum. Dimsum enak ya makan jam segini ya.
Oke, sushi. Oke, Naspad. Oke, itu yang Naspad tolong berkumpul janjian di mana gitu untuk makan bareng gitu ya. Oke, nasi kucing. Ada ya nasi kucing ya. Nasi kucing itu sedikit. Jadi kalau mau nasi kucing itu harus banyak porsinya. Redok, wah bagus juga idenya ya. Idenya salmon mentai, sate marangi, wah kejauhan nih. Betul. Ini kadang-kadang kita Pak Azwir sesuatu yang sangat sederhana, tapi ini membuat bingung. Kita mau makan di mana ya? Mau makan aja ngomong gitu kan. Coba tanya sama Itu istri, bagaimana? Pak. Paling jawabannya terserah. Itu paling nyebelin itu. Mau makan apa? Terserah. Nggak ada terserah. Mau makan Ada, apa Pak. gitu. Ada, Pak, tempat makan namanya terserah. Di Oh Bandung. gitu ya Pak? Ada. Oh ya, boleh lah. Oke, terima kasih teman-teman. Halusinasinya cukup sukses ya Cuanki Serayu Bandung. Oke ya. Semoga halusinasi ini bisa diimplementasikan setelah kita selesai di acara ini. Baik teman-teman sekalian, sudah cukup ya. Oke. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya. Tadi sudah ada beberapa calon penanya yang ingin bertanya kepada Pak Azwir. Yang pertama, oke. Ini bisa langsung disampaikan saja dulu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatting dulu. Oke, sebentar. Ini pertanyaannya adalah dari Pak Ahmad Zaki Hamid. Mungkin bisa dibaca juga ya Pak Azwir ya. Ya. Pak Ahmad Zaki bertanya, 1, kegiatan yang dapat mandat dan masuk ke PMO sudah lewat feasibility study atau PMO yang melakukan feasibility study tersebut. Berapa layaknya proyek yang di-manage oleh PMO? Karena kalau PMO harus melayani banyak proyek, penentuan prioritas oleh siapa? Saya pernah lihat PMO ngurus 70 lebih proyek. Apakah tidak sebaiknya PMO harus mengurus proyek-proyek strategis saja dan transformatif? Silakan, Pak Akbar. Ya, Pak Ahmad Zaki, izin Pak mencoba menjawab pertanyaannya. Ya. Ini juga berdasarkan dari observasi selama ini dan juga untuk yang pertama kegiatan yang dapat mandate untuk masuk ke PMO itu sudah lewat feasibility studies atau bisa jadi PMO-nya yang melakukan feasibility studies. Itu tergantung Pak, jawabannya sangat tergantung. Jadi biasanya kalau saya lihat untuk proyek-proyek untuk PMO yang ada di level enterprise level itu bisa jadi feasibility studies-nya itu sudah diselesaikan terlebih dahulu, sudah melalui proses portfolio selection, sudah disetujui lah bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan dan mungkin nanti baru akan ditunjuk mana-mana saja proyek-proyek yang akan dikelola oleh PMO, mana yang enggak. Namun ada juga beberapa proyek yang bisa jadi memang betul PMO-nya melakukan FS, melakukan feasibility studies. PMO-nya yang end-to-end dari awal banget usulan proyek itu masih bentuk usulan, itu PMO sudah terlibat. Ini biasanya adalah untuk proyek-proyek yang yang raksasa ya gitu. Jadi saya sempat, kalau saya boleh referensi ke salah satu BUMN besar di Indonesia, mereka memiliki PMO dan juga mereka memiliki yang disebutnya saya lupa sebutannya. Intinya satker khusus yang hanya mengelola 3 proyek saja, dan 3 proyek ini nilainya raksasa banget. Dan mereka benar-benar dari end to end, dari feasibility studies-nya mereka sudah terlibat. Lalu sehingga pertanyaan kedua, berapa layaknya proyek yang harus di-manage oleh PMO? Kembali tergantung kepada mandatnya. Jadi kalau kita contoh ke tadi yang si satker tadi itu, dia hanya mengelola 3 proyek, mereka hanya mengelola 3 proyek, dikarenakan memang mandatnya untuk mengelola 3 proyek transformatif bagi organisasi tersebut. Sedangkan PMO yang satunya lagi itu mengelola proyek yang jauh lebih banyak, hampir 20 gitu. Jadi tidak semua proyek juga yang masuk ke PMO.
hanya beberapa, nggak sampai 20 kalau di BUMN tersebut. Lalu yang terakhir, saya pernah lihat PMO mengurus lebih dari 70 proyek. Apakah tidak sebaiknya PMO hanya mengurus proyek-proyek strategis saja dan juga transformatif? Ini balik lagi ke mandat dan juga kepercayaan manajemen tetap kepada PMO-nya. Kalau lebih dari 70 proyek ini, menurut saya bisa jadi PMO-nya lebih ke reporting aja ya, collecting report, mengagregate report, dan juga provide report ke manajemen. Ataupun juga mungkin sedikit koordinasi antar proyek. Makin dalam keterlibatan PMO dalam pengelolaan proyek, biasanya sih juga akan makin sedikit jumlah proyek yang dikelola. Karena kan juga resources di dalam PMO itu terbatas. Oke, gitu Pak Yus. Ya, terima kasih Pak Azwir yang sudah memberikan pemaparan. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana Pak? Siapa tadi? Pak Ahmad Zaki. Mudah-mudahan bisa Pak menjawab Ahmad Zaki. Ya. Silakan Pak Ahmad Zaki. Apakah cukup jawabannya yang disampaikan oleh Pak Akbar Azwir? Apakah cukup lah? Cukup, jelek bagi saya sih. PMO itu jadi selektif juga ya, bisa selektif juga ya. Tidak betul, semuanya masuk ke PMO. Karena yang betul. 70 tadi ya akhirnya sendiri yang saya lihat. Iya, ya, jadinya cuma reporting doang ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ahmad Zaki. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Zaki atas pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya mau bertanya nih dari Pak Heru. Sejauh mana tanggung jawab PMO jika suatu proyek delay di target waktu untuk launching? Padahal jelas penyebabnya oleh pihak eksternal yang memberikan izin suatu proyek. Sampai situ ya pertanyaannya? Ya. Silakan Pak. Oke Pak Heru, izin Pak Heru untuk mencoba menjawab. Kembali lagi Pak, ini maaf mudah-mudahan nggak bosen ya. Mendengar kata-kata ini. Kembali lagi ke mandatnya. Ya. Sejauh mana mandat yang diberikan ke PMO, di-expect dari PMO, dan apakah PMO sudah memberikan layanan yang sesuai dengan mandat tersebut. Kalau memang PMO benar-benar diharap menjadi pihak yang juga bertanggung jawab terhadap performance dari proyek, ya kalau memang mandatnya sudah se-clear itu, berarti idealnya PMO juga akan memberikan layanan atau menjalankan layanan untuk pengelolaan proyek secara langsung. Oke, kalau PMO sudah mengelola proyek secara langsung di mana project manajernya report ke PMO, ya di situ baru sah kalau misalnya PMO-nya bertanggung jawab. Tapi kalau PMO-nya tidak diberikan mandat, tidak diberikan otorisasi, namun diminta untuk bertanggung jawab, ya itu sama aja PMO-nya dijadiin kambing hitam. Oke, diperjelas aja Pak Heru kalau izin saya gitu. Perjelas aja. Saya diminta bertanggung jawab nih. Oke, otoritasnya mana? Saya dikasih nggak otoritasnya? Kalau disuruh tanggung jawab tapi nggak dikasih otoritas, ya sudah Pak, izin Pak, saya pindah ke pusat lain aja lah kayak gitu. Gitu Pak Heru, izin. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Heru. Ya, Pak Heru, bagaimana Pak Heru? Apakah sudah terjawab atau sudah puaskah dengan jawaban dari Pak Azwir? Mungkin itu ada di pembahasannya, ada di buku juga ya Pak Akbar. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Akbar juga. Ya Pak. Ya, berarti pada saat pembentukan tim PMO pada waktu itu harusnya dibarengi dengan semacam hitam putih. Yes. Seberapa besar tanggung jawab dari PMO kepada si owner suatu proyek itu sendiri. Jadi ini yang mungkin kelemahan kita pada saat ditunjuk sebagai PMO tidak secara transparan atau hitam putih pada perusahaan, sehingga dengan delaynya launching produk itu yang mungkin di luar daripada batasan kewenangan PMO yang disebabkan oleh faktor eksternal, sehingga kita yang jadi ini bisa jadi pengalaman Pak bagi rekan-rekan semuanya kalau memang terlibat nanti atau ditunjuk sebagai
PMO. Terima kasih Pak Akbar sharingnya. Sama-sama Pak Heru. Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak juga sharingnya Pak Heru. Ya, baik. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini kita waktunya sudah mau habis nih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini dari Pak Buce Darmawan. Pertanyaan saya adalah usulan Pak Azwir bagus. Namun apakah bisa diterapkan di lapangan secara efektif dan efisien? Banyak fakta dan ini terjadi di industri perbankan yang belum matur. Contohnya Bank BPD ya, bahwa PMO hanya sebagai register project saja dan berpikirnya hanya memenuhi bagaimana merubah mindset. Apakah perlu ada assessment atau guidance terhadap kematangan PMO? Menyambung pertanyaan Pak Ahmad Zaki tadi bahwa FS memandatori dalam proyek, bagaimana benefit realisasinya diukur? Apakah dari FS saja atau dari hal lain? Silakan Pak Akbar Azwir untuk menjawab pertanyaan dari Pak Buce Darmawan. Ya, terima kasih Pak Buce, ini senior saya ini. Apa kabarnya Pak Buce? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Buce, untuk memang ini sesuatu yang juga menjadi aspirasi kami di PEMOPI bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan understanding dan pemahaman dari banyak stakeholders, tentunya bukan hanya si para pelaku PMO-nya saja, namun juga stakeholders di sini terkait manajemen dan yang lain-lain, bahwa PMO itu tidak hanya sebagai adminnya project, PMO tidak hanya untuk bikin laporan di project, dan PMO bukan hanya sebagai bikin MOM. Gitu. PMO itu ada banyak layanan-layanan yang bisa disajikan yang sesuai dengan ekspektasinya. Itu bukan hal yang mudah mengubah mindset dan persepsi ini. Tentunya kita harus lakukan terus-menerus, dan itu juga menjadi salah satu tujuan kenapa kami dirikan PEMOPI. Dan itu juga kembali lagi menjadi juga tujuan kami pada saat kami menginisiasi penyusunan buku panduan PMO Indonesia, di mana kami mengundang para begawan-begawan PMO dan project management di Indonesia untuk turut serta menyusun buku tersebut. Jadi bukan tugas mudah Pak, tapi insya Allah sudah akan mulai. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di luar sana pun juga masih sama seperti ini gitu. Bahwa persepsi yang ada masih bahwa PMO itu hanya tukang catat lah gitu. So ini tugas besar memang, dan tentunya kami harapkan dengan adanya implementasi PMO yang baik, itu PMO dapat berkontribusi secara optimal dan maksimal untuk kepentingan organisasi. Yang kedua adalah apakah perlu ada assessment readiness terhadap kematangan PMO? Yes, itu juga salah satu yang memang sebaiknya dijalankan ataupun dilakukan. Tidak hanya kematangan PMO dalam timnya PMO saja, namun juga kematangan layanan-layanan yang disajikan oleh PMO. Oleh karena itu makanya tadi kita sempat di slide kami sempat ada disebutkan mengenai masalah maturity. Lalu kemudian mungkin yang terakhir terkait masalah benefit realization management. Nah, ini sesuatu yang juga menarik karena di Indonesia praktek untuk benefit realization management juga masih sesuatu hal yang baru. Belum banyak pihak yang benar-benar mencoba mengukur benefit yang dijanjikan oleh suatu proyek ataupun program itu benar-benar terrealisasi atau tidak sih gitu. Ini juga sesuatu hal yang baru dan ini kami sedang berbicara dengan beberapa BUMN terkait hal ini. Bagaimana benefit realisasinya diukur? Pengukuran realisasi benefit tentunya diukur setelah penyelesaian proyek dan programnya, dan akan mengukur apa yang sudah dijanjikan kasarnya di awal. Apa yang sudah dijanjikan di awal itu benar realisasi nggak sih? Gitu. Gitu Pak Buce, mudah-mudahan menjawab. Ini izin Pak Yus, saya mau jawab satu yang menarik nih, Pak Agus Zulfian. Apakah PMO bisa diterapkan di pemerintah? Ini izin share juga, di pemerintahan saat ini sudah mulai banyak PMO yang dibangun. Di bawah Kementerian BUMN sudah ada PMO yang bertugas untuk memastikan
program-program besar di BUMN itu berjalan dengan baik. Salah satu senior kami, Pak Adi, juga terlibat dalam tim PMO di BUMN. Lalu juga kalau untuk teman-teman yang tahu program prakerja ini diselenggarakan dan dikelola oleh PMO oleh suatu badan di bawah Kementerian Kemenko, Kementerian Koordinator Perekonomian. Itu PMO-nya itu berdiri di bawah Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi si program prakerjanya itu dilaksanakan dan diselenggarakan oleh PMO, bentuk PMO. Gitu Pak Yus mungkin. Baik, terima kasih Pak Akbar. Pak Akbar Azwir, kita sudah berada di ujung acara, sudah pukul 11:05. Saking menariknya ini materi yang disampaikan oleh Pak Akbar hingga tidak terasa melampaui batas waktu yang telah kita tentukan. Tapi tidak apa, kita lanjut pada sesi kuis. Ini berhadiah. Hadiah yang akan disampaikan nanti ada hadiah pertama adalah terserah mau buku atau pulsa gitu ya. Hadiah kedua terserah mau buku atau pulsa gitu. Nanti kita tawarin. Pulsanya 50.000 saja. Walaupun 50.000 ya tetap pulsa ya. Bukunya harganya 150.000. Oh, berarti juara 1 buku, juara 2 pulsa ya. Kemudian buat teman-teman juga ini ada bisa download gratis majalah Tepelus edisi digital terbaru dari Mas Oki. Mana nih Mas Oki? Yang sudah memberikan sharing untuk teman-teman di sini. Silakan di-capture oleh teman-teman masing-masing ya. Di My Edisi. Halo Mas Oki. Kang Oki. Halo, hadir. Kang Oki, My Edisi itu apa sedikit? Silakan. Halo. Assalamualaikum semuanya. Saya Oki dari My Edisi Bandung. My Edisi ini salah satu pilihan bagi para pembaca publikasi digital, di mana pengalaman baru dalam membeli atau membaca publikasi secara digital, dan juga memberikan informasi pratinjo yang cukup, memberikan gambaran publikasi yang akan dibeli gitu. Seperti sesuatu yang memindahkan pengalaman kita berkunjung ke toko buku ke dalam satu genggaman saja. Terus di dalam edisi juga terdapat banyak fitur-fitur menarik. Ada informasi pratinjo, mungkin informasi yang cukup memberi gambaran publikasi yang akan dibeli. Terus kategori, pengkategorian yang lebih baik memudahkan Anda memilih publikasi yang dimaksud dengan sangat cepat. Selanjutnya mungkin pengaturan pustaka yang lebih baik. Di mana pustaka yang belum pernah disusun seperti ini akan tersusun seperti memiliki rak bacaan yang tertata dengan rapi. Yeah. Dan ini juga langsung dari penerbit. Semua katalog publikasi dikelola oleh penerbit untuk menjamin koleksi publikasi ya, yang tersedia di My Edisi Reader seperti ini. Bisa langsung di-download ya, Om Oki? Iya, silakan di-download di My Reader. Ya, disedot. Di My Edisi Reader-nya. Ya. Di situ ada gratis majalah T+. Sudah ada barcode-nya juga, ada kode ininya, voucher-nya. Petunjuk sudah di situ. Silakan dicoba Mas Yus. Ya, oke. Terima kasih Mas Oki dari My Edisi yang support kita dalam acara webinar ini. Hatur nuhun, thank you. Selamat makan siang nanti Mas Oki. Siap. Terima kasih. Baik, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan, silakan masuk ke menti.com. Ya. Sekarang hadiahnya juara pertama buku, juara kedua pulsa 50.000. Silakan untuk masuk ke menti.com dengan kode 81965320. Siapa yang paling cepat dia dapat hadiah. Untuk menjalankan layanan maka PMO membutuhkan 3 hal berikut. Pilihan pertama, mandat, manajemen, leadership. Yang kedua, mandat, visi misi dan tujuan. Yang ketiga, atau mandat, ekspektasi, atau sumber daya. Silakan pilih yang mana. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Di menti.com. Juara pertama mendapatkan hadiah menarik
yaitu buku seharga 100 berapa Pak? 120.000 ya? 150 Pak. 150. Soalnya Dan hadiah kedua full color. full color ya. Alhamdulillah. Ayo, siapa Itu nih? votingnya masih close Pak itu Pak. Oh, masih close ya? Iya. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Siapa yang paling cepat? Oke. Baru 7 orang, silakan. Yuk, silakan. Kita sampai 50% pengunjung aja. Manakah yang tadi sudah dijelaskan ya? Manakah yang menjadi 3 hal yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan pada PMO? Mandat manajemen leadership atau mandat visi misi tujuan atau mandat ekspektasi sumber daya. Tadi kalau Mas Akbar Azwir tadi menjelaskannya pakai bahasa Inggris. Nah, saya translate pakai bahasa Indonesia. Pilihannya ada ya, Pak Akbar Azwir? Ya. Ada ya, Pak? Ada Pak. Ada, oke. Oke, 30 orang. Kita sampai 50 orang deh. Silakan. Juara pertama dapat nilai, dapat buku. Juara kedua, tapi nanti dilihat yang paling cepat jawab ya. Oke, saya kira cukup. Karena waktunya sudah habis. Kita so correct. Manakah yang betul? Oke. Yang betul nanti ada, nanti yang sudah menjawab akan kami umumkan siapa pemenangnya yang menjawab di Mentimeter ini. Oke, jawaban yang benar adalah mandat, ekspektasi, dan sumber daya. Oke, ada 3 hal itu ya. Baik, terima kasih kepada para peserta. Nanti yang mendapatkan voucher dan buku akan saya hubungi melalui operator. Dan terima kasih semuanya atas kehadiran ini. Jangan kemana-mana dulu ini. Untuk yang hadir di sini, silahkan mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Ya, Mas Rizky, tolong atau Pak Operator tolong link untuk presensinya ada di chatting bit.ly presensi webinar STIMIK BDG. Silakan diklik untuk melakukan presensi. Dan yang mengisi presensi saja yang akan mendapatkan sertifikat. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Abdurrahman. Halo Pak Abdurrahman. Untuk menyerahkan sertifikat kepada Pak Azwir sebagai pembicara. Halo Pak Abdurrahman. Ya Pak Yus. Ya Pak Yus. Ya. Hadir. Ya. Silakan Pak untuk closing statement dan sekaligus penyerahan sertifikat kepada Pak Akbar Azwir. Baik, terima kasih Pak Yus Daisman. Kami atas nama pimpinan STIMIK Bandung, Solmit Academy, dan seluruh organisasi yang mendukung kegiatan webinar ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Akbar Azwir yang telah berkenan untuk melakukan sharing session tentang PMO versus TMO dalam rangka untuk kesuksesan transformasi digital. Ya. Banyak sekali yang kita dapatkan dari penjelasan Pak Akbar ya tentang konsep PMO ya dari perspektif metodologi, kemudian beberapa case study ya, kemudian bagaimana kontribusi konsep daripada TMO. Saya kira ini menjadi konsep bagi kita semuanya ya untuk menerapkan apakah PMO ataukah TMO untuk program transformasi digital. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, di mana dengan keikutsertaan teman-teman sekalian, ini merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk senantiasa kita menimba ilmu
untuk memperbaiki dan meningkatkan kreativitas dan inovasi kita di masing-masing perusahaan atau organisasi para peserta sekalian. Sebagai penghargaan, kami menyampaikan sertifikat kepada Pak Akbar Azwir, ya, selaku pembicara pada webinar ini. Mohon untuk diterima, Pak Akbar. Siap, diterima, Pak. Diterima secara virtual. Wah, ini belum tahu nih mekanismenya harus seperti Salaman apa juga kalau betul, pejalan begini. Luar biasa. Salaman, Pak, ya. Salaman betul. Ya. Ya. Terima kasih. Kita foto bersama nanti bertiga. Gimana? Baik, Pak. Ya, silakan sekarang kepada peserta Pak Abdurrahman. Kita serahkan juga perwakilan peserta. Sebentar, saya ambil dulu sertifikatnya kepada Rinaldi Jenny. Silakan Pak Abdurrahman untuk memberikan kepada peserta ini. Baik, kami serahkan sertifikat sebagai peserta kepada Pak Rinaldi Jenny. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas keikutsertaan Bapak dalam program webinar ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan di tempat Pak Rinaldi. Mohon diterima Pak Rinaldi. Pak Rinaldinya? Oh, mungkin sudah closing duluan ya. Atau satu lagi nih Pak, ada satu lagi, sebentar. Ada satu lagi. Oke. Erni ada Erni Rihyanti. Erni Rihyanti ada? Oh, ini yang tadi ini. Maaf. Halo, ya ada. Erni Rihyanti ada? Iya betul, saya ada. Hadir Pak. Ya, sebentar. Saya akan serahkan dulu kepada Ibu. Saya sedang menyiapkan filenya, Pak, Bu. Silakan Pak Abdurrahman untuk menyerahkan kepada Ibu Erni Rihyanti. Ibu Erni Rihyantinya bisa di-on-kan videonya? Baik, Ibu Erni, kami serahkan sertifikat penghargaan selaku peserta pada webinar hari ini. Mohon diterima Bu Erni, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Ya, baik Pak, terima kasih atas sertifikatnya. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang cukup menarik. Mudah-mudahan bisa saya terapkan, bisa diterapkan di dalam waktu yang akan datang ya Pak. Terima kasih Pak. Lingkungan kerja Ibu ya Bu ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya saudara-saudara sekalian. Kami atas nama panitia penyelenggara webinar ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan ikuti terus webinar series yang akan dilaksanakan selanjutnya. Data-data Ibu dan Bapak sudah kami simpan di dalam database. Mohon izin, kami akan sharing kembali tawaran untuk mengikuti webinar di tanggal selanjutnya. Tanggal berapa, Pak? Untuk yang selanjutnya itu, maaf sebentar.
Di tanggal 12 April, Pak. 12 April Di tanggal ya. 12 April ya. Iya, di tanggal 12 April saya izin sharing sebentar. Ini adalah kegiatan yang akan kita laksanakan kembali di tanggal 12 April dengan tema handling complexity in situation. Dengan pembicara Miko Halo, Taurista. Assalamualaikum. Ya, dan Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Halo. Untuk selanjutnya kami perlu daftar lagi nggak kira-kira? Untuk selanjutnya nanti langsung saja mengisi kembali di form registrasi agar bisa kami data dan bisa kami estimasikan pesertanya ada berapa, Pak. Jadi otomatis registrasi kembali. Registrasi kembali, Pak. Oke, terima kasih Pak Terima kasih, atas. Pak Suhana. Terima kasih atas informasinya Pak. Baik, terima kasih. Kita akan foto bersama dulu sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Mohon membuka kameranya masing-masing. Kita foto bersama. Ada berapa slide? Ada 5 slide ya. Mohon waktu untuk mengambil gambar. Siap. Siap, saya akan ambil gambar dari slide 1. Silakan ya, ditunggu dulu. Slide 1 sudah. Boleh, Kemudian Pak, ya? slide 2. Yang slide itu boleh Pak ya? Jangan dulu Pak, kita nggak tahu nih Bapak ada di slide yang mana. Sama nih kayaknya. Oh, kalau menurut saya. Ya, tahu. Ya. Sebentar, tinggal 2 slide lagi, mohon bersabar. Siap. Untuk dokumentasi kami, Pak. Ya. Untuk sertifikat, bagaimana Pak Admin? Sudah siap ya? Nanti didistribusikan melalui email masing-masing. Oke, slide terakhir. Mohon waktunya sebentar. Baik Pak, terima kasih atas perhatiannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat makan siang seperti halusinasi yang tadi kita bahas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.